Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Amrina Rosyada, mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajarkan materi mengenai kingdom plantae. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga untuk mengetahui klasifikasi dan reproduksi tumbuhan lumut. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kingdom plantae, sebenarnya apa sih kingdom plantae itu? Nah, sederhananya, saat adik-adik berjalan-jalan ke area persawahan, adik-adik melihat tanaman padi, tanaman jagung, tanaman buah-buahan, atau tanaman yang hidup di tempat lembab seperti tumbuhan lumut. Nah, itu semua termasuk ke dalam kingdom plantae. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kingdom plantae, adik-adik simak video berikut ini ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum tumbuhan. Yang pertama yaitu multiseluler atau mempunyai banyak sel. Kemudian memiliki klorofil atau zat hijau daun. Lalu bersifat eukariotik, selnya telah memiliki membran inti sel. Lalu terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Kemudian bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Lalu dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Reproduksinya yaitu secara seksual maupun aseksual. Selain itu, memiliki organ dan sistem organ. Memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tubuh tumbuhan. Dan juga memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Bunganya sebagai alat reproduksi seksual. Kemudian, pada beberapa jenis tumbuhan mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi tumbuhan. Plantae atau tumbuhan berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Tracheophyta, memiliki pembuluh angkut, dan Atracheophyta yang berarti tidak memiliki pembuluh angkut. Tracheophyta dibagi menjadi dua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta dibagi menjadi dua yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae dibagi lagi menjadi dua yaitu monokotil dan dikotil. Nah, kalau Atracheophyta hanya memiliki satu kelas, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi Bryophyta atau klasifikasi tumbuhan lumut. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, lumut dikelompokkan ke dalam tiga kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Yang pertama yaitu lumut daun atau Bryopsida. Merupakan jenis lumut yang paling banyak dibanding lumut yang lainnya. Tubuhnya bisa dibedakan menjadi rizoid, batang, dan daun. Daunnya masih bersifat semu. Habitatnya di atas tanah gundul, pasir bergerak, rumput, batu cadas, batang pohon, rawa-rawa, dan sedikit yang berada di dalam air. Contohnya yaitu Sphagnum fimbriatum, Andreasea tetrophila, dan Flunaria hygrometrica. Nah, contohnya yaitu Sphagnum sp. Peranannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai komponen lahan gambut. Ada juga beberapa yang digunakan sebagai pengisi pembalut. Dan sebagian besar lumut menjadi vegetasi perintis atau pelopor. Misalnya, terjadi suatu bencana alam atau suksesi yang dapat hidup pertama kali yaitu lumut. Karena
asal ada air dan tempat yang lembab, lumut dapat tumbuh. Yang kedua, yaitu lumut hati atau Hepacticopsida. Bentuk tubuhnya seperti lembaran dan menyerupai bentuk hati. Habitatnya yaitu pada tanah mineral yang lembab di lereng, bukit, dan pada dasar hutan yang lebat. Lumut hati tidak ideal tumbuh pada tanah gambut yang bersifat asam dan sedikit unsur haranya. Contohnya yaitu Marsanthia polymorpha, Lunularia cruciata, dan Sphaerocarpus texanus. Contohnya yaitu Marsanthia sp. Peranannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menangani penyakit hati atau virus hepatitis. Dan yang terakhir yaitu lumut tanduk atau Anthoceratops. Sporofitnya mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Habitatnya di atas tanah, tepi danau, sungai, atau di sepanjang selokan. Contohnya yaitu Laoceros levis, Anthoceros cruciformis, dan Nototilas valvata. Contohnya yaitu Anthoceros sp. Peranannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu digunakan oleh ilmuwan sebagai model dalam eksperimen biologi tumbuhan. Selain itu, peranan lumut yang lainnya yaitu lumut dapat merombat struktur batu menjadi tanah. Dan lumut juga dapat menjaga ketersediaan air. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metagenesis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut reproduksi secara bergilir antara reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Nah, hal tersebut disebut sebagai metagenesis. Metagenesis diawali ketika kotak spora atau sporangium pecah dan mengeluarkan spora yang telah matang. Jika spora jatuh di tempat yang lembab, maka spora akan berkecambah. Perkecambahan spora menghasilkan untaian seperti filamen yang bercabang-cabang, disebut sebagai protonema. Protonema membentuk kuncup yang mana tiap kuncup menghasilkan tunas tegap mirip daun yang bercabang. Tunas tersebut adalah cikal bakal tumbuhan lumut. Antheridium sebagai organ kelamin jantan dan Archegonium sebagai organ kelamin betina akan muncul di ujung atas tunas. Selanjutnya, dari Archegonium keluar sel ovum dan dari Antheridium keluar sel sperma. Kedua sel gamet tersebut dapat bersatu dan melebur dengan perantara air. Kemudian terjadi pembuahan yang hasilnya adalah sporogonium. Sporogonium akan membelah secara meiosis untuk membentuk spora yang disimpan di dalam sporangium atau kotak spora. Jika kondisi lingkungan mendukung, maka sporangium pecah dan akan mengeluarkan spora, dan metagenesis pun kembali berulang. Nah, untuk singkatnya, dapat adik-adik lihat dalam tabel berikut. Metagenesis tumbuhan lumut. Yang pertama spora dan akan menghasilkan spora kembali. Untuk lebih mudah menghafalnya, kakak memiliki cara singkatnya, yaitu Ramalsis. Ra untuk spora, Ma untuk protonema, Z untuk zigot, dan S untuk spora. Baik adik-adik, sekarang kita telah sampai di penghujung materi. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kingdom plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lumut daun atau Bryopsida, lumut hati atau Hepacticopsida, dan lumut tanduk atau Anthoceratops. Kemudian, pada setiap kelompok dalam tumbuhan lumut memiliki peranan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu reproduksi tumbuhan lumut, yaitu dengan metagenesis dengan fase dominan yaitu fase gametofit. Sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.